Oke, baik. Ini dari berbagai tempat ya, dengan kemudahan teknologi bisa mengakses, dan kita ketemu lagi sama narasumber kita yang ganteng, baik hati ya, tidak sombong ya, disukai di berbagai tempat, cinta produk Indonesia ya kan, karena pakai batik beliaunya. Selamat sore Mas Ryan. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mbak Audrey, dan juga selamat sore kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Siap. Iya, saya suka dengan mengkombinasikan Avengers dengan batik-batik yang saya pakai. Oke. Baik, Mas Ryan, sore hari ini kita tahu ya, supaya lebih lagi market yang ada di Indonesia, jadi kelak bisa menjadi investor yang baik itu tentang zona hijau dan zona merah. Nah, kalau kita lihat catatan IHSG nih hari ini, gitu ya, catatan IHSG masuk ke zona merah. Ini tentang itu nggak pelongo ini. Zona merah apa? Gitu ya. Iya. Dan sebagainya. Mohon dijelaskan dulu, Mas Ryan, mengenai keberadaan zona merah dan zona hijau ini di bursa saham atau di ya kalau berkaitan dengan indeks harga saham gabungan. Iya, baiklah. Ini udah lama nih kita nggak kasih kayak seperti ini ya, review pasar ya. Jadi pada sore hari ini kita ditutup di level 6.156 yang kita katakan mengalami penurunan sebesar 1,54%. Nah, penurunan itu biasanya kalau di Indonesia itu digunakan turun adalah merah, sedangkan naik itu hijau. Nah, jadi kalau bicara zona merah, zona hijau itu adalah sebuah istilah bahwa merah itu didekat-dekatkan dengan penurunan, hijau itu didekat-dekatkan dengan kenaikan. Nah, kalau kita pergi ke Jepang, maka biasanya di sana lebih suka terbalik. Justru kalau merah itu naik gitu. Jadi ini adalah sebagai suatu kebiasaan saja sebenarnya. Namun ada beberapa catatan-catatan seru yang ingin saya ceritakan bahwa apakah smart listeners dan juga yang mengikuti dari sore hari ini siaran kita sadar bahwa sebenarnya merah itu dalam sudut pandang turun itu dari sudut pandang apa sih? Dari sudut pandang hari ini saja atau dibandingkan dengan perdagangan satu hari sebelumnya. Banyak yang tidak aware akan hal ini. Nah, saya juga kemarin baru saja kebetulan membuat sebuah video memang di channel YouTube ya, di RF Channel. Itu saya kemukakan bahwa hati-hati loh, bahwa penurunan yang terasa seram jangan-jangan itu bukan suatu hal yang seram tapi menjadi peluang. Tapi bisa saja sebaliknya, sesuatu yang terasa tidak menyeramkan, menenangkan, malah justru mengandung sebuah bahaya. Jadi merah dan hijau ini harus kita pahami dulu. Sebenarnya kenapa sih warnanya menjadi merah? Jadi kalau Anda perhatikan dengan seksama, kenapa terjadi penurunan pada hari ini masuk ke dalam zona merah adalah diakibatkan kita membandingkan dengan penutupan satu hari sebelumnya dengan kondisi yang saat itu sedang berlangsung. Saat ini atau saat itu ya, kalau saat ini kan sudah tutup, berarti sudah yang paling terakhir. Tapi kalau sedang berlangsung, maka kita sedang membandingkan penutupan harga sebelumnya yang terakhir dengan kondisi saat itu ataupun yang sudah tutup saat ini. Jadi apa yang harus kita perhatikan lagi dari kondisi saat ini? Hati-hati loh, kadang-kadang pembukaan perdagangan pada hari ini lebih tinggi dibandingkan penutupan kemarin. Berarti kalau hari ini turun, bisa jadi ada orang yang tadi pagi membeli lebih tinggi, maka dia sebenarnya lebih parah turunnya atau lebih parah merahnya dibandingkan kita baca dari data yang ada di zona merah, zona hijau seperti yang kita saat ini suka baca gitu loh. Mas Ryan, ditahan dulu penjelasannya karena ini jadi terpikir gitu ya. Tadi waktu Mas Ryan menjelaskan gitu, pada saat pembukaan perdagangan, ketika membuka perdagangan itu dasar harga yang kita pakai tuh apakah berdasarkan acuan penutupan pasar kemarin, itu yang pertama, gitu ya. Lalu kemudian tadi Mas Ryan juga mengatakan soal justru kalau yang slow-slow, yang tenang-tenang gitu, itu jangan-jangan bahaya gitu. Dan sebaliknya. Saya jadi teringat gitu, pepatah yang mengatakan air tenang menghanyutkan gitu loh. Iya, seperti itu cocok lah kalau kita lihat Mbak Ola gitu, kita suka cocok ya. Sampai di situ kita minta penjelasan dari Mas Ryan mengenai dasar kita menentukan
Yes. itu mengasih harga di penutupan. Yeah. Dan kemudian lebih jauh lagi efek-efek dari zona merah, zona hijau ini kita bahas lebih lanjut berikutnya. Tetapi boleh dong ya kita berikan giveaway. Yes, boleh. Listener ya, sore hari ini ya. Yeah. Kita berikan satu voucher ya, satu voucher Gramedia buat Anda yang bergabung baik melalui atau melalui WhatsApp kami di 812 11 12 959. Yuk, Anda yang ingin terus belajar lagi tentang market Indonesia, belajar tahu lebih mendalam tentang saham dan beli, waktunya ya. Ada banyak dan mungkin berbagi pengalaman soal Anda beli saham di Indonesia atau juga pengalaman yang lainnya dalam riset. Tapi tidak sesaat, tetaplah bersama dengan ini sangat menarik ya, mungkin sangat basic, tapi masih banyak hal-hal yang harus kita tahu mengenai hijau dan juga pastinya atau merahnya IHSG setiap harinya, setiap Senin sampai dengan Jumat ya Bursa Muda. Dan tadi yang menarik Mas Ryan, acuan pembukaan IHSG ya, itu sebenarnya acuannya apakah dari hasil pembukaan sesi pertama atau seperti apa Mas Ryan? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Iya, oke. Mbak Audrey, sebelum saya lupa ya, saya kebetulan memang ada satu bagi-bagi buku, biar bisa sekalian. Saya mau bagi-bagi juga kepada seluruh smart listener. Saya ada jatah untuk membagikan buku giveaway sebanyak sudah 200 piece kemarin saya bagikan. Saya masih ada 50 lagi. Kalau misalnya smart listeners berminat, saya punya buku ke-16 judulnya Other Stream of Income. Jadi ada 50 buku yang mungkin bisa Anda dapatkan. Anda tinggal kirimkan nama, email, dan nomor handphone ke Smart FM. Nanti akan saya invite bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan buku tersebut secara gratis dari saya. Oke? Iya. Iya. Yes. Buku dari saya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Baik, jadi gini, ini ada tadi kata-kata yang menarik. Mbak Audrey bilang ini adalah suatu hal yang basic, dan betul banget Mbak Audrey bahwa banyak orang yang tidak tahu akan hal ini, tidak sadar karena sesuatu kita lakukan secara terus-menerus, tapi kita sebenarnya tidak mengerti dasar konsepnya. Makanya saya bisa bilang timbul sesuatu yang berbahaya, ada timbul sesuatu yang menenangkan pada bahaya, dan demikian sebaliknya gitu ya. Air tenang menghanyutkan lah kalau versi Mbak Ola tadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan mengenai bagaimana pembentukan harga pada pagi hari jam 9 harganya bisa ada di mana dan kenapa harganya ada di situ, misal ya kita imajinasi bahwa jam 4 sore pasar ditutup, ada sebuah saham harganya 1000, set tutup 1000. Nah, besok jam 9 pagi itu apakah harganya adalah 1000? Apakah harganya menjadi 2000? Apakah harganya menjadi 1100? Itu kita sebenarnya tidak tahu. Tapi kita masing-masing punya persepsi bahwa ternyata kemarin 1000, ya udah deh saya akan coba-coba untuk order di 900 umpama. Tapi Mbak Audrey yang punya sahamnya itu bilang ternyata terakhir 1000 ya, saya coba-coba deh 1100. Maka bila terjadi seperti itu, maka jam 9 itu harganya dibuka itu tidak ada transaksi. Hanya ada yang namanya pembentukan terakhir saja, yaitu 1000, tapi Ryan mau jual 900, Mbak Audrey saya mau beli di 900, Mbak Audrey di 1100. Sampai nanti ada yang datang dan melakukan transaksi di 1100 atau di 900, jadi ada yang mau beli, yaitu beli Mbak Audrey punya di 1100, maka angkanya baru berubah menjadi pembukaan di 1100. Ataupun ada orang yang datang dan menjual sahamnya di harga 900, maka baru muncul harga pembukaan di 900. Jadi ketika muncul sebuah harga pembentukan di jam 9 itu adalah di 1050, itu diakibatkan sudah ada yang bertemu jodohnya antara yang mau jual di 1050 dan ada yang mau beli di 1050. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Mas Ren gimana, mungkin nggak menjadi 1200? Mungkin saja. Jadi lompat kan dari 1000 ke 1200. Misalnya tiba-tiba ada informasi bahwa ternyata perusahaan itu setelah penutupan pasar ada informasi ada sultan dari daerah planet Mars itu mau beli saham tersebut di harga 1400, maka semua orang berbondong-bondong untuk pergi menjual lebih mahal dibandingkan harga 1000, dan yang mau beli berani membeli jauh lebih mahal dari harga 1000. Itu adalah sesuatu yang sangat umum terjadi seperti itu. Oke, berarti ini
kolom kalau kita mungkin ke aplikasi atau mungkin untuk beli saham ya Mas, Yeah. ya, ini ada kolom bid dan juga ask, ternyata itu juga yang mempengaruhi pergerakan harga IHSG ini ya Mas ya. Betul. Jadi ketika bayangkan ya, ketika jam 4 sore itu kan akan masih banyak order-order yang pengen beli dan pengen jual tapi nggak terjadi pada hari itu ya. Itu ibaratnya semua itu akan dikembalikan semua. Order-ordernya udah balik-balik semua ya, udah ya, kita pasar udah bubar. Besok main lagi, balik ke sini yuk, kumpul-kumpul lagi. Jadi saya ibaratnya nih pengumpul nih. Ya udah, saya tinggal terima nih order-ordernya dari siapa. Nah, jadi kalau mau mengimajinasikan seperti apa pembelian dan penjualan secara nyata dalam saham itu, coba lihat market Wall Street itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin yang masih ada bentuk boardnya pakai kapur lalu dihapus, lalu ada orang-orang teriak-teriak di belakang. Nah, ya itu adalah suatu pembelian dan penjualan yang terjadi memang seperti itu. Oke, jadi benar kata Mas Ryan tadi, ini basic tapi kita bahkan cuma tahu dasarnya aja gitu ya, nggak sampai dalam. Ini yang bahaya. Dan iya, silakan terus Mas. Ya. Kalau misalnya kita balik lagi ke IHSG, kalau zona merah dan juga ada zona hijau gitu Mas Ryan. Nah, ada lagi sektoral menguat, sektoral melemah. Nah, ini apa lagi nih? Apa bagian dari IHSG hijau dan juga merah? Iya. Ya, jadi gini Mbak Audrey, jadi ada yang namanya kan sektor itu di bursa kita itu dibagi-bagi. Nah, jadi mungkin kalau yang belum tahu di bursa kita itu sektoralnya sekarang sudah mengalami perubahan gitu. Jadi misal kalau dulu kita ada namanya sektoral mining gitu, itu sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya sektor mining gitu. Udah beda karena sudah tidak sama nih. Saya kan bacakan ya kepada smart listeners gitu ya. Sektor kita itu dulu ada yang namanya sektor pertambangan, ada sektor agriculture gitu ya, perkebunan. Nah, itu sekarang sudah berubah menjadi sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non primer, kesehatan, keuangan, properti, teknologi, infra dan transportasi. Contoh sederhana, misalnya saya jual obat-obatan, maka saya masuknya ke dalam sektor kesehatan. Nah, berarti ketika saya masuk ke dalam sektor kesehatan, apa yang terjadi ya? Berarti ketika saham-saham berbasis kesehatan ini mengalami naik harganya, maka kan berarti sektor itu menguat dong. Nah, sedangkan ada sektor lain yang mungkin masuk ke dalam barang baku, ternyata dia melemah ya. Berarti semuanya karena mayoritas mengalami pelemahan, maka sektornya pada hari ini mengalami pelemahan. Jadi, kalau kita melihat indeks harga saham gabungan tuh anggap dia tuh yang paling atas. Nah, di dalam indeks harga saham gabungan itu terdapat sektor-sektor lain. Sektor-sektor yang terbagi sesuai dengan klasifikasi industrinya. Nah, jadi ketika kita melihat IHSG-nya hijau atau merah, kita harus tahu juga yang mana dari sektor-sektor itu yang lagi hijau atau merah. Tujuannya apa ya? Semakin kita tahu, oh ternyata kesehatannya lagi hijau. Tapi yang di perindustrian lagi merah, maka kita dapat asumsikan mau yang ada di dalam sektor kesehatan itu juga saham-sahamnya sedang hijau, kan gitu ya? Seperti itu. Oke. Dan banyak juga nih Mas, kalau misalnya orang-orang mengira ya, Mas Ryan gitu bilang sebelumnya, kalau hijau berarti oh saya aman nih, kalau merah kayaknya saya rugi, bahaya. Nah ini gimana nih? Persepsi ini benarkah atau mungkin boleh dikoreksi Mas? Nah gini, kalau kita itu ibaratnya, kalau pernah nggak sih Mbak Audrey tahu nggak sih bahwa ada kejadian-kejadian yang ketika kita potong lagi, kita candidkan saja, itu kan kalau kita nonton, kalau kita lihat foto gitu ya, begitu kita foto candid tuh kelihatannya kok kayaknya keren gitu ya. Pernah, tapi begitu ngelihat cara pengambilan fotonya, kita bilang, gile, parah banget, kok jelek gitu ya. Pernah ya, pasti pernah deh. Lihat-lihat memes yang kayak gitu, terus abis itu lihat foto-foto dokumentasi. Nah, ketika kita mengambil suatu kondisi, kita snapshot gitu ya, tiba-tiba kita snapshot merah gitu. Itu kita bisa saja tidak mendapatkan suatu cerita yang jelas dari merahnya itu kenapa. Dan apakah merahnya itu adalah berita buruk atau berita baik. Jadi gini, misal ya, ketika kita melihat ada hari ini harganya naik, gitu, kita pasti bilang, ih bagus ya, berarti saya senang gitu. Tapi ternyata ada bahaya di belakangnya. Kenaikan ini kalau kita baca secara sebuah analisa lah, katakanlah kalau orang ngomong harga itu pasti namanya lebih kepada analisa teknikal. Maka ternyata sebenarnya harga yang naik ini lebih tepat untuk dijual. Jadi ada strategi itu namanya sell on strength, jual ketika kuat.
ternyata kenaikan pada saat ini itu kelihatan sekali marketnya itu jenuh. Secara teknikal kita bisa baca. Nah, malah kan jadi bukan berita yang bagus untuk ditahan kan? Bukan berita yang bagus untuk dibeli, tapi berita yang bagus untuk dijual kan? Nah, jadi ketika Anda mengambil snapshot yang begitu selek langsung tuh, itu bisa jadi banyak sekali pesan-pesan dalam pasar itu yang terlewat dari kita. Kita harus menggunakan data itu bukan hanya data yang pada detik itu saja, tapi kita harus lihat data historisnya, sehingga kita itu bisa mengambil suatu keputusan yang lebih jelas atas naik dan turunnya merah atau hijaunya pada saat itu. Oke. Jadi lebih dalam sebenarnya tidak bisa kita hanya lihat jika hijau mungkin kita tahan, merah kita jual, merah kita beli ya. Jadi harus kita bahas lebih dalam lagi ya Mas. Betul. Kayak tadi makanya oh ini udah mau keluar main lagi nih, keluar main nih. Okay. Yes. Bisa kirimkan nama, nomor HP, dan juga email. Yes. Domisili, ya? Betul. Iya. Kirimkan ke 0812 11 12 959 dan juga jika ada pertanyaan atau mungkin respon mengenai perbincangan kami, silakan Anda juga bisa kirimkan ke live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Nantinya juga Anda bisa mendapatkan informasi mengenai indeks harga saham gabungan ya. Zona merah dan hijau kita akan memaparkannya lebih lanjut kepada Anda setelah yang satu ini. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Listeners, dalam hidup itu pasti harus butuh banyak warna seperti yang juga harus diwarnai warna-warna seperti hijau dan merah. Jadi challenging gitu Mas Ryan untuk berinvestasi ya. Nah, tadi sebelumnya sempat potong keluar main ya Mas Ryan. Apakah aman jika hijau atau mungkin merah bahaya gitu? Mungkin Mas Ryan boleh lanjutkan dulu yang kedua tentang Mas Ryan. Iya baik, sebenarnya ketika kita melihat merah dan hijau gitu ya, sebenarnya itu menjadi lebih sinyal-sinyal bahaya dan aman itu lebih kepada seorang pedagang atau orang yang melakukan transaksi jangka pendek. Kenapa? Karena sebenarnya yang namanya investasi, orang yang berinvestasi itu sebenarnya semakin turun semakin senang. Kenapa? Karena misalnya begini, ada orang yang mungkin secara logika itu, saya yakin lah banyak orang yang tidak sampai berpikir secara logikanya kenapa orang investasi kenapa senang untuk turun. Artinya dia bilang begini secara logikanya, lah Ryan kalau saya misalnya senang karena turun, sebenarnya kan saya sudah investasi kemarin, berarti kan atas pembelian saya kemarin saya kan rugi. Ya kan seperti itu ya. Sebenarnya ketika Anda berbicara kayak gitu nggak salah. Kenapa? Karena Anda sedang snapshot. Kenapa? Anda membandingkan harga hari ini dengan harga kemarin. Ya jelas saja Anda ngerasa rugi. Tapi kan sebenarnya yang kita pikirkan yang namanya investasi itu bukan masalah mahal dan murah. Investasi itu adalah mengakumulasi. Nah, jadi kata kuncinya itu kita harus geser. Kalau kita investasi, kita bukan bicara mengenai mahal murah yang kita beli, tapi yang kita bicarakan adalah akumulasi. Misal gini, saya beli hari ini dengan harga 1.000, saya dapat satu barang. Karena harganya turun menjadi 500, saya dapat jadi 2 barang. Memang betul kalau saya perhatikan yang 1.000 kemarin, saya rugi karena hari ini 500. Tapi secara sudut pandang, saya senang. Kenapa? Karena saya dari punya 1, sekarang saya jadi punya 3. Padahal dengan nilai 1.000, saya cuma bisa beli 1. Saya jadi bisa punya 3 sekarang. Nah, jadi saya geser ke sana bahwa investasi itu lebih tidak terlalu peduli dengan kondisi pasar yang di snapshot ini. Dia intinya adalah semakin turun, saya semakin senang karena kesempatan saya bisa mengakumulasi, membeli jadi semakin dapat banyak. Nah, ketika saya geser berbicara mengenai merah dan hijau kondisi secara per hari, per detik, per menit, per jam, itu lebih tepat untuk orang-orang yang mau mencari market timing. Market timing itu artinya dia ingin mencari waktu tepat untuk menjual, waktu tepat untuk membeli. Nah, waktu tepat untuk menjual, waktu tepat untuk membeli itu lebih cocok sebagai seorang pedagang. Pedagang itu kan care sekali ya dengan caranya namanya ketika turun, dia rasa ini sudah murah, saya beli. Ketika dia naik, dia jual. Itulah mental utama sebagai seorang pedagang yang beli murah, jual mahal, sudah beli mahal, jual lebih mahal. Nah, jadi merah dan hijau secara day by day ini
Ini lebih tepat untuk di-aware, lebih tepat untuk diketahui dengan baik sifat-sifat merah dan hijau ini, ya lebih tepat sebagai seorang pedagang, sebagai seorang trader. Contoh, tadi saya bilang kepada Mbak Undri, saya bilang bahwa ada kondisi hari ini hijau, orang ngerasa bahwa ini adalah berita baik. Ternyata kalau kita lihat dengan lebih detail, ternyata pasarnya sudah ada di atas. Jadi sudah kayak, ini ibaratnya ini ada suatu plafon nih, ada dinding gitu ya, dinding di atas nih, langit-langit itu tuh udah nempel-pel sampai langit-langit. Berarti kan udah nggak bisa jebol lagi kan? Iya kan? Nah, berarti kan sebenarnya dengan kondisi ini paling enak kalau kita itu care dengan harga murah, harga mahal. Berarti kan ini harga mahal dong. It's time to sell dong. Nah, jadi harusnya sebagai seorang yang mengambil momentum jangka pendek, ini malah sell on strength, jual ketika di pucuk. Sedangkan kan orang banyak yang salah paham gitu ya. Kalau udah naik malah dikejar. Akhirnya apa? Bukan sell on strength, namanya nyangkut di pucuk. Kenapa? Karena dia di paling atas, dia beli. Nah, kejadian-kejadian kayak inilah karena orang itu punya emosi terhadap merah dan hijau. Seharusnya dia bisa mengambil yang namanya analisis. Kalau dia analisis, dia bisa lihat, oh, ini kecenderungannya sudah berat untuk naik. Oh, ini kecenderungannya sudah lumayan agak sulit untuk turun. Nah, hal seperti itu yang harus diambil justru. Oke. Jadi inilah ya yang dibilang nyangkut-nyangkut itu ya Mas ya. Betul. Karena apa? Karena dia ketika iya. Suara saya masuk aman? Oke, jadi ketika dia sudah di atas, karena dia ngelihat hijau hari ini, wah kayaknya dia nyesel nggak ambil. Besok hijau lagi, dia ngelihat, wah ini mestinya saya ambil. Hijau lagi, waduh saya merasa mesti ambil, dia ambil. Padahal ternyata itu ya sudah ada di plafonnya, udah di atas. Nah, yang kejadian karena dia membaca hijau dan merah hanya untuk hari ini. Harusnya dia buka tuh grafiknya. Oh, ternyata grafiknya ini bahaya loh. Dia udah naik 3 hari berturut-turut. Dan ini adalah harga termahal yang pernah dicapai. Iya, sebenarnya kan jadi serem dong kalau mau masuk. Gitu, karena ada analisisnya. Yes, begitu. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut, Mas Ryan, ini ada pertanyaan. Ya. Kan kita memperhatikan IHSG. Sebenarnya bagaimana sih harga IHSG ini terbentuk dari harga saham-saham yang ada dari Pak Oki di Bekasi? Apakah di rata-rata kayak nilai rapor gitu kan? Iya, betul. Iya. Secara gampangnya kita bisa berpikir bahwa 720 saham itu dibagi rata 720. Tapi bukan itu caranya. Itu memang betul namanya harga rata-rata. Tapi kenapa itu tidak dilakukan dalam pembentukan nilai rata-rata IHSG? Karena menjadi tidak fair. Kenapa tidak fair? Loh, ada saham yang punya kepemilikannya besar di publik, sama saham yang kepemilikannya sedikit di publik. Tentunya kan nggak fair dong kalau yang kepemilikannya sedikit di publik, karena harganya mahal, dia memiliki suatu nilai rata-rata yang sama. Ibaratnya gini, kita pikirkan bahwa ada satu ruangan, di mana ruangan itu muat untuk 2 orang, lalu yang satu itu badannya lebar sekali, setara 3 orang, yang satu itu cuma setara 1 orang. Itu kan berarti kan menjadi rata-rata yang tidak cocok dong kalau ditaruh dalam satu ruangan, karena yang satu memakan ruangan yang begitu besar, satu memakan ruangan yang begitu kecil. Terus kita bobot sama-sama, berarti itu pasti hitungannya jadi berantakan. Iya kan? Nah, oleh karena itulah ada yang namanya pembobotan. Mengikuti apa? Mengikuti jumlah daripada besaran sahamnya. Jadi kalau itu terakhir itu ada yang namanya pembobotan akibat besaran saham yang pada indeks LQ45. Itu dia sudah hitung ulang untuk mengikuti besaran sahamnya. Tapi kalau untuk pembobotan dari IHSG, yang dihitung adalah based on market cap-nya. Market cap itu adalah harga dikali dengan jumlah lembar saham. Nah, dari situlah rata-rata itu jadi muncul menjadi namanya indeks harga saham gabungan. Jadi bukannya benar-benar dibagi daripada jumlah nilai seluruh saham dibagi 720 tuh 722 saham tuh nggak langsung seperti itu, tapi dibobot dengan menggunakan besaran market cap. Seperti itu. Jadi ada lagi penghitungan lain sebelum rata-ratakan ya. Betul. Kenapa tidak dihajar semua sama? Ya jawabannya tadi karena ibaratnya Anda mau menghitung besaran untuk 1 orang, tapi ternyata Anda pembandingnya yang satu itu besar sekali badannya,
Misalnya adalah besar badannya The Rock, habis itu sama besaran badannya saya gitu kan. Jadi nggak bisa dirata-rata kalau diambil itu. Saya mau ambil nilai tengah, bagaimanapun juga pasti begitu pilih secara tutup mata pasti akan ambil The Rock terus lebih besar. Kenapa? Karena badannya The Rock besar kan gitu ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Seperti itu. Dan ada beberapa juga pertanyaan yang menarik Mas Ryan. Iya. Ya. Oh, oke. Iya. Dan pastinya masih kami ajak Anda. Iya. Iya, itu buku fisik loh, Mbak. Itu buku fisik. Bukunya fisik. Bukan, itu kalau Anda beli, Anda akan bayar 64.800 di Gramedia. Daripada voucher dipakai untuk beli itu, lebih baik buat beli buku saya yang lain. Yang ini saya kasih aja gratis. Gitu. Oke, jadi silakan tulis-tulis Anda bisa kirim dan juga domisili. Nah, ya. Misalkan kalau zona merah kan artinya adalah peneliti Mas Ryan ya, seperti potensi bullish. Tapi kan nggak ada yang tahu nih, ada juga bisa memprediksi level bottomnya di mana. Kalau mau cicil buy, kayaknya udah bakal keburu habis modalnya. Mohon pencerahannya Mas Ryan, silakan. Iya, jadi ini adalah namanya intuisi ataupun memahami sebuah teknis dan teknik gitu ya. Jadi ketika mengalami penurunan, kita tidak bisa setiap turun 1 poin kita buy. Turun 1 poin kita buy, 1 poin kita buy. Itu kita buy terus ya, lama-lama pelurunya bablas habis. Ya kan? Jadi kita tidak bisa melakukan cara seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mesti memiliki sebuah sistem lah. Misalnya gini, kalau untuk orang-orang yang investasi, saya mengatakan bahwa yes, Anda boleh membeli setiap bulan. Tapi pertanyaannya adalah ketika dia turun lagi, turun yang kayak apa yang dibeli? Turun yang 1%, turun yang 2%, turun yang 3%, turun yang 100%. Kok 100% bangkrut total gitu ya. Tapi turun berapa? Nah, jadi kita ambil suatu teori rata-rata. Oke, kita lihat punya data. Ternyata ada indeks harga saham gabungan itu dalam 10 tahun terakhir rata-rata per bulan turunnya adalah 5%. Nah, kita udah punya bottom line angka 5%. Jadi yang terjadi ketika masa yang akan datang, kita lagi duduk-duduk, lagi kerja gitu ya, tiba-tiba ada berita-berita rame, teman panik ya. Ya udah, wah, turun gede. Begitu lihat 3%, diam aja, nggak usah ngapa-ngapain. Loh kenapa? Lah kan kita udah bilang, kita tahu bahwa rata-rata 5%. Ke 3% nggak usah panik. Ibaratnya orang suhu badan tiba-tiba hari ini 36,7, nggak usah panik. Kenapa kita tahu 37,5 nih? Nah, jadi kita tuh harus ada suatu konsep-konsep berhitung secara data yang membuat Anda secara rata-rata di masa yang lalu itu harus mengambil tindakan ketika seperti apa. Itu contoh untuk investasi. Nah, contoh sekarang untuk trading. Saya tidak tahu Anda menggunakan metode apa. Contoh, Anda mau mengambil saham yang turun, sudah mau mendekati harga terendahnya dalam 3 bulan, misal. Udah, Anda tinggal lihat, oh ternyata harga terendah saham ini 800. Saat ini harga di 1000. Ya udah yang terjadi Anda liatin aja. Begitu turun di 900, biasa begini nih, begitu turun 900, wah kayaknya gak bisa nih ke 800, gak bisa nih ke 800. Dia beli di 900. Lah, orang dia sudah tahu bahwa dia sudah punya sebuah sistem trading yang selama ini dia sudah mau patuhi. Kalau 800 yang dibeli. Nah, jadi akhirnya dia nggak beli di 800 karena dia mulai agak panik dan mulai agak greedy, takut dia tidak turun lebih dalam. Nggak tahu turun ke 800, duitnya udah dibeli di 900. Ya, habis duitnya. Jadi kita harus punya pengenalan dengan sistem apa yang kita mau pakai, agar ya proper cara Anda melakukan transaksi atas investasi dan trading Anda. Oke. Nah, ini berkaitan dengan analisa teknikal. Ya, ada pertanyaan kayak bagian iya Pak Arif. Kalau kita dan itu dalam guna setiap perusahaan, sisi mana yang harus kita analisa untuk bisa menemukan? Wah, kalau teknikal ngelihatnya pakai laporan tahunan mah kayaknya salah alamat nih. Karena kalau laporan teknikal itu kan adalah care terhadap harga dan volume perdagangan. Itu setiap hari berubah. Dan setiap detik berubah. Jadi Anda tidak akan terlewat banyak kalau Anda menggunakan laporan keuangan untuk dijadikan sarana dalam Anda trading. Kalau Anda menunggu laporan keuangan tahunan, itu lebih cocok analisa untuk investasi. Jadi kenapa harus analisa 1 tahun? Ada yang nggak suka dengan kuartalan. Salah satu partner saya juga begitu. Dia nggak suka kuartalan, dia sukanya adalah tahunan. Karena dia bilang, yang namanya kuartalan itu kan penuh dengan asumsi, Ryan. Untuk 1 tahunnya disetahunkan. Misalnya gini, saya baru mulai bulan Maret nih. Nah ini kan bentar, bulan Maret ini kan akan muncul laporan keuangan dong. Laporan keuangan ini kan berarti
laporan keuangan seperempat babak dari full permainan dong. Kan 1 tahun kan berarti full babak. Ini baru seperempat babak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan satu permainan penuh? Itu dikalikan 4. Ataupun dia ambil antara Q1 to Q1. Jadi disetahunkan adalah dengan dijumlah antara Q1 dulu sampai dengan Q1 sekarang. Dijumlah. Iya, metode itu boleh-boleh saja, tapi tetap tidak bisa karena bukan suatu laporan 1 tahun. Laporan 1 tahun yang beneran 1 tahun itu adalah ya nanti ketika habis tahun 2021-nya. Nah, ini lebih tepat laporan ini dilihat oleh seorang investor. Jadi tidak bisa kita lihat secara teknikalnya di sana. Kalau secara investor, kita bisa lihat, oh ternyata labanya yang dibagikan adalah Rp500. Harga sahamnya saat ini 1.000. Bagus dong. Kenapa? 50% loh dari harga saham dibagikan, dividen. Nah, itu tinggal keputusan. Anda merasa worth it nggak untuk ngambil saham tersebut? Nah, itu namanya analisa fundamental. Kita melihat laporan keuangan, kita jadikan acuan untuk mengambil keputusan jual dan beli. Oke, ini makin menarik Mas Ryan, lalu untuk kita sayang banget. Iya. Untuk tahu juga dan belajar, pasti bisa. Secara cuma-cuma, akan kirim handphone dan juga domisili serta alamat email ke 812 912 boleh. Nanti kita akan lanjut ya Mas Ryan. Ada 50 judul buku. Ada 50 buku dengan judul adalah Other Stream of Income. Jadi bagaimana cara mendapatkan stream income lain daripada stream income Anda hari ini. Buku itu saya bagikan 50. Kemarin sudah ada 200 dari channel saya bagikan. Langsung dipencet hari ini. Pencet selesai juga hari itu juga. Sampai saya harus nambah juga. Gitu. Jadi kalau Anda mau, kalau Anda beli, buku ini adalah 64.800. Tapi buku ini saya bagikan kepada Anda 50, saya kasih slot untuk semua smart listeners. Silakan Anda bisa kirimkan nama, email, dan nomor handphone. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut bagaimana cara untuk redeemnya. Seperti itu. Ini masih salah satu cara Mas Ryan juga untuk mengedukasi masyarakat. Yes. Iya Mas ya. Yes. Yeah. Kita tahu selama pandemi COVID-19 kan jumlah investor Indonesia banyak meningkat ya. Iya. Dan juga banyak juga tahu dalam tapi udah mulai libur aja. Yes. Mas Ryan saya kasih kesimpulan untuk kita mungkin para pemula baru belajar. Iya. Secara dalam Iya, jadi bagi Anda smart listeners yang mungkin baru mulai berinvestasi ataupun yang masih takut maju mundur gitu ya, mau trading atau bagaimana. Memang sebenarnya ini seperti ada suatu benang itu yang uot-uotan yang sangat jelimet gitu, yang Anda mesti mulai tarik dari salah satu titik. Jadi kan kalau misalnya nih ya, yang namanya benang udah sangat ruwet, bagaimana cara untuk dapat ujungnya? Menurut saya agak sangat sulit untuk cari ujungnya. Yang paling benar adalah gunting plus ya kan, mulai tarik aja versi Anda sendiri. Nah, itu Anda baru mulai urai pelan-pelan, itu akan mudah. Nah, sama dengan Anda mulai trading dan investasi, itu adalah caranya adalah Anda mulai dari satu titik aja, apapun titiknya. Itu Anda mulai dulu. Tapi jangan Anda mulai dengan uang yang sangat besar sekali. Udah nggak ngerti kan, nekat pula itu kan namanya cari mati kan. Nah, jadi mulai dengan suatu hal yang kecil, sederhana. Anda mulai, oh ternyata beli itu begini. Oh ternyata tuh top up tuh begini. Oh ternyata beli itu kalau naik tuh kayaknya kayak gini. Oh kalau turun tuh kayak gini. Lalu mulai tambah terus. Karena saya selama 17 tahun ini, saya orang yang belajar dari praktek ya. Jadi saya adalah orang yang tidak mudah untuk bisa diajarkan secara teori. Karena bagi saya, belajar secara teori itu penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kita sesuaikan dengan kondisi keadaan. Coba aja, seberapa banyak Anda kuliah, ketika selesai kuliah, Anda kerja, semua yang ada di dalam ilmu-ilmu perkuliahan Anda pakai dalam pekerjaan Anda. Saya yakin banyak orang, jauh Pak. Ya memang jauh. Ya itulah antara teori dan praktek. Tapi akan lebih ngaco lagi orang tanpa teori, toh? Nah, jadi seperti itu kira-kira yang saya sampaikan. Iya. Yes. Iya. Yes. Dan saya umumkan untuk voucher Gramedia 900.000. Selamat untuk Ibu Ari nanti. Iya. Terima kasih juga. Yes. Silakan. Yes. Ketemu setiap Rabu dari jam 6 sampai dengan jam 7 dalam Smart Market Insight, dan waktunya kami
Dan saya Ryan Filbert. Bye-bye. Yuk, thank you. Bye-bye. Baru saja Anda... Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.